salah satu persoalan yang kita hadapi saat ini yang sangat berat adalah persoalan kemiskinan di tengah-tengah korupsi yang luar biasa. Yang penting pokoknya dalam rangka menyalurkan suara-suara rakyat, menata kembali ruang-ruang demokrasi ini, jangan sampai terjadi anarkisme. Jadi ini persoalan sosialisasi, pola komunikasi yang dibangun tidak ada. Ya ini produk demokrasi, Pak. Iya, iya, betul. Jadi apapun ya harus kita terima. Miniatur persoalan yang besar dihadapi oleh bangsa ini. Ya. Kalau kita mau merefleksikan kasus Pati, Riak-riak seperti kasus di Pati dan kabupaten-kabupaten lain ini menjadi catatan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya bersama dengan sahabat dan teman saya, ya teman belut ya Mas ya. Siap Pak Joko. Berada di lesehan rumah makan apa nih? Pojok Umay Pak. Pojok Umay ya, di daerah Bulu Sulur. Sore ini saya dengan Kang Dewe akan sedikit ngobrol-ngobrol terkait dengan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga ke depan negara kita, bangsa kita lebih maju, lebih makmur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Oke, Kang Dewe. Ini kebetulan ini kita di rumah makan pojok Umay. Pojok Umay ini sambil menunggu hujan reda. Enggak. Nah, kita memanfaatkan nuansa salah mongso Pak. salah mongso ya. Karena bulan Agustus Ya. tapi hujannya Ya. Dan ini hari tanggal 19 bertepatan dengan upacara peringatan Hari Jadi Jawa Tengah, yang ke-80. Sama-sama 80. Ya, yang hari ini tadi dilaksanakan di kawasan industri Batang, dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Pak Yasir. Ini Kang Dewe, ini di hari ulang tahun ke-80 ini cukup menarik. Ya. Banyak hal kejadian di masyarakat, mulai munculnya fenomena One Piece sebelum kemerdekaan. Kemudian di tengah-tengah kemarau yang katanya kemarau panjang, banyak peristiwa upacara di tengah hujan deras, bahkan di tengah banjir. Ya. Kemudian juga menjelang tanggal 17 Agustus di salah satu kabupaten kita di Jawa Tengah ada dalam tanda kutip ya, perlawanan terhadap pajak dari masyarakat. Begitu juga di salah satu desa di daerah Banjarnegara kalau tidak salah. Juga terkait dengan transparansi anggaran, sehingga sekretaris desa dituntut mundur dan sampai hari ini masih ada. Bahkan kasus Pati itu merembet ke daerah lain di luar Jawa sudah ada. Dan setelah diteliti memang banyak kabupaten kota yang pajak bumi bangunannya naik mulai beberapa tahun yang lalu dan masyarakat tidak mendapatkan informasi secara tepat. Nah, oke, kita refleksikan bersama-sama. Menurut Kang Dewe ini di usia 80 tahun bangsa ini atau kemerdekaan Republik Indonesia ini, apa yang menjadi catatan yang tinggi? Melihat fenomena dari sudut pandang meja redaksi yang kita teropong dari beberapa kejadian secara nasional kita Pak Joko ya, muncul catatan-catatan yang bisa kita hadirkan ke ruang publik. Ya. Itu antara lain cukup banyak sih Pak Joko yang isu-isu mendasar yang ini memang semoga saja bukan sebuah rentetan akumulasi ketidakhadiran pemerintah. Ya. Tapi saya pribadi masih meyakini ada ruang di mana masyarakat ini juga ingin merefleksikan dirinya dalam rangka menyikapi hari ulang tahun kemerdekaan, melihat fenomena
negara yang saat ini memang ekonomi kita di 2025 melihat data-data dari BPS itu memang melambat. Respon-respon masyarakat seperti kenaikan pajak di beberapa kabupaten kota, dan ini menurut catatan kita itu tidak hanya Pati sebetulnya, di kabupaten lain, Kabupaten Semarang, Jombang, Banyuwangi, dan beberapa kabupaten yang lain ini juga ada kenaikan, tetapi dan mulai ada gejolak ya, masyarakat. tetapi tidak seperti di Pati, karena kalau di Pati ini secara khusus ada pemicu pemantiknya, yaitu statement dari Pak Bupati yang seolah-olah dalam tanda petik menantang, gitu lah. Hadirkan 5.000, Jangankan 5.000, jangankan 5.000, 50.000 pun saya tidak akan merubah. Iya. Gitu. Tapi dan itu terbukti bahwa tidak hanya 50.000, menurut catatan Mujahid Gaji hampir sekitar 100 ribuan massa yang melakukan demo untuk merasionalisasi lah, lebih tepatnya begitu. Tetapi keputusan terakhir Bupati-Pati membatalkan. Iya. Dan ini diikuti oleh kabupaten-kabupaten lain seperti Jombang, Cirebon yang sudah bergejolak ya. Iya, di Sulawesi Ada penolakan gitu. Saya rasa saya tarik ke belakang kaitan dengan penilaian saya dan harapan saya terutama itu, ini harapan saya hanya menjadi pengingat pemerintah saja bahwa ini ada persoalan deh. Saya kira bukan hanya pengingat, ya teguran lah gitu, kurang lebih gitu. Ya lebih ekstrimnya begitu. Ya, tapi kan pengambil kebijakan tetap berada di tangan pemerintah untuk berhari ini. Pidato Pak Presiden di kegiatan sidang tahunan ini memberikan harapan baru tentang pendidikan, tentang makan bergizi gratis, tentang harapan-harapan ekonomi di tahun 2026. Nah, semoga saja riak-riak seperti kasus di Pati dan kabupaten-kabupaten lain ini menjadi catatan pemerintah bahwa saya dengan kejadian-kejadian seperti ini ke depan akan seperti ini. Tetapi Pak Joko, yang cukup miris dan ini menjadi perbincangan di media sosial, terutama di Twitter, itu yang setelah kejadian sidang tahunan MPR itu muncul, ini gaji tunjangan anggota DPR lebih dari 100 juta per bulan. Ya, tegombenya ya. Tegombenya. Bahkan dianalogikan di beberapa media itu pendapatan anggota dewan itu per harinya 3 juta Pak. Terus mirisnya lagi di ruang yang sakral di ruang MPR DPR itu, di situ ada momentum joget-joget. Iya. Ini dan ini catatan ya. Ini ya saya mengambil mengambil dari media sosial. Ini situasinya kan berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang tersiap. Artinya gini lah, orang elok lah, kalau ada bilang. Iya, nak Jawa begitu ya. Orang elok. Wong Jawa begitu. Jadi tidak pada tempatnya lah. Mbok yo melu ngrasake. Ya. Yo melu ngrasake. Iya. Jadi tampak seperti tidak ada rasa empati kepada masyarakat di tengah-tengah keprihatinan ini. Kan kita melihat di usia 80 tahun ini, supaya kita ketahui di beberapa bulan sebelum sampai puncak peringatan kemerdekaan ini, PHK di mana-mana gitu kan. Ya terdekat kita mulai dari kasus Sitek dan sebagainya lah. Gitu. Kemudian berarti kan ada pengangguran yang cukup banyak. Kemudian persoalan persoalan odol sempat jadi rame di Pulau Jawa ini, bahkan truk dengan keberanian luar biasa blokir jalan dan sebagainya. Kemudian banyaklah persoalan-persoalan yang muncul yang ini bertolak belakang dengan kondisi apa yang terjadi di gedung DPR MPR itu.
Jadi saya kira juga. Kembali ke kasus Pati ya. Pati ini memang hanya salah satu kabupaten. Tetapi kalau boleh saya katakan, ini bentuk atau miniatur dari persoalan besar yang saat ini dihadapi oleh bangsa kita. Karena ternyata kenaikan pajak bumi bangunan PBB 2 itu pedesaan dan perkotaan itu merata di seluruh Indonesia. Ya. Pertanyaannya, jangan-jangan ini memang dari awal sudah digerakkan untuk peningkatan PBB di mana masyarakat tidak tahu. Jadi ini persoalan sosialisasi, pola komunikasi yang dibangun tidak ada, sehingga masyarakat istilah orang Jawa itu mak bedunduk gitu ya. Tahu-tahu iya baru sadar. Contoh di Wonogiri misalnya, orang Wonogiri kan nggak pernah tahu juga, tidak pernah mendengarkan juga apakah memang betul ada kenaikan PBB. Kalau kita lihat perdanya di 2023 kalau tidak salah, nomor berapa lu, 8 atau berapa, itu kan ternyata juga naik. Ya. Kota Semarang sudah membatalkan karena ada protes di beberapa kabupaten juga. Ini dari kasus Pati, bahkan sekarang berlanjut. Yang menarik Kang Dewi, di Pati itu yang didesak bukan hanya Bupati Pak Sudewo namanya, tetapi juga DPRD Ya. sebagai sebuah institusi perwakilan dari rakyat. Sampai akhirnya muncul keputusan pada saat di tengah-tengah demo, di mana masyarakat dari aliansi masyarakat Pati Bersatu masih ada di gedung itu, diputuskan membuat pansus hak angket. Dan sekarang masih berjalan. Dan masyarakat Pati berkomitmen untuk mengawal. Sehingga sekarang kalau kemarin muncul posko untuk melengsarkan Pak Sadewo gitu kan, Sudewo maksud saya Bupati. Sekarang ada posko mengawal hak angket. Yang sekarang prosesnya tadi di DPR, di DPR. Ada pemakzulan kalau betul, ya di pemakzulan lah. Mekanismenya saya melihat masyarakat paham betul. Nah ini kalau menurut Kang TW ini kan lagi tadi saya katakan sebagai satu miniatur, miniatur persoalan yang besar dihadapi oleh bangsa ini. Ya. Kalau kita mau merefleksikan kasus Pati, gitu. Karena ternyata pajak meluas. Nah kira-kira upaya masyarakat Pati dengan sikap DPRD Pati ini seperti apa? Ya ini produk demokrasi, Pak. Iya, iya, betul. Jadi apapun ya harus kita terima. Ya. Dalam fenomena Pati ini tuntutan masyarakat Pati dalam rangka dalam tanda petik kalau orang Jawa bilang biji. Ya, ya. Biji bahwa oh ini sebuah kebijakan yang pro rakyat atau tidak. Kalau tidak pro rakyat ya ruangnya seperti ini. Karena apa? Karena memang kita itu sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja sebetulnya memang. Ya, betul. Karena harus informasi komunikasi yang mungkin juga tidak bisa terserap secara maksimal oleh masyarakat. Kegiatan Pemda dan sebagainya tidak bisa terkomunikasi. Dan yang menarik, Pati ini tidak berhenti pada tanggal 13. Sesuai rencana itu tanggal 25 Agustus ya. akan ada demo besar-besaran lagi. Seperti yang Pak Joko ngendikane dalam rangka mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Ini bola yang sudah terlanjur ditendang, Ya. yang sudah menggelinding, dan apakah mau dibiarkan gol atau mau ditangkap kiper ini harus benar-benar dicermati pemangku kebijakan tadi. Yang penting pokoknya dalam rangka menyalurkan suara-suara rakyat, menata kembali ruang-ruang demokrasi ini, jangan sampai terjadi anarkisme yang tentu juga nanti akan berimbas rodoannya lagi memulihkan ekonomi. Bahkan di Pati itu ada rencana untuk ikut juga, untuk juga demo ke KPK untuk mengawal kasus. Sekarang di tengah-tengah persoalan tanggal 13 di demo itu, di tengah-tengah persoalan itu dari KPK muncul statement dari di KPK itu ya, kan di bahwa jurubicara KPK. Pak Sudewo, jurubicara bahwa Pak Sudewo itu juga
akan di terindikasi tersangkut kasus proyek KAI kereta api. Kereta api di Sumatera. Bahkan diakui bahwa pernah mengembalikan dana kan Dana, gitu. ya. Dan juru bicara Tapi KPK mengatakan tidak menghentikan dan menggugurkan pidananya. Nah, makanya masyarakat Pati juga berencana juga ke sana. Artinya begini, saya melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat Pati itu tidak ibarat api kemudian langsung padam, tidak. Sampai targetnya mereka inginkan bisa tercapai. Ya. Kalau sudah seperti ini akan menjadi situasi yang alami ya. Karena banyak teman-teman aktivis juga terlibat, dan memang ini isu strategis yang original atas situasi yang berkembang per hari ini, yaitu kenaikan pajak. Dan kita itu sebenarnya kan diajar pajak yang luar biasa, baik itu dari PBB, pajak kendaraan. Karena saya dalam diskusi dengan teman-teman itu mahasiswa itu nulis skripsi dibanding ke pendapatan personal kita dengan beban pajak. Biar kita tahu lah, si A yang PNS golongan 2 mendapatkan seleri sekian, terus beban pajaknya baik itu listrik, baik itu PDAM, baik itu apapun itu, makanan semuanya lah yang dibeli, yang pajak itu. Kita tinggal sisa berapa nih? Gitu. Ini sesuatu hal yang menarik dan memang harus menjadi perhatian. Andaikan itu dibongkar secara terbuka betul Pak Joko, itu kita tinggal menyisakan berapa rupiah yang memang ini tidak terpajaki. Ya. Atau boleh dikatakan kasus Pati ini bentuk perlawanan terhadap pajak lah gitu ya. Jadi seperti zaman company. Dan Pati itu kan menarik Pak Joko. Ya. Kalau kita bicara sejarah pergerakan di Pati yang menyangkut tentang pajak, ini kan sudah jauh ke masa lalu. Dan ini sudah sering lah di Pati ada pergerakan tentang pajak. Itu zaman masih di Mataram, di catatan yang saya baca itu memang tidak hanya baru sekarang saja, tapi bergejolak dalam rangka melawan pajak. Ini punya catatan sejarah yang dahulu sudah sering seperti itu. Saat masih kerajaan di bawah Mataram itu ada penolakan saat dipajak. Di saat ada penjajahan Belanda pun ada di sana. Tapi gerakan Samin Suro Sentiko itu bukan juga dalam rangka perpajakan. Iya. Jadi memang ada akarnya lah, ada akarnya kaitan dengan pergerakan pajak. Dan ini sebenarnya juga menarik karena pemerintah akan dituntut untuk lebih kreatif untuk mencari pendapatan selain pajak itu apa tuh? Iya, Dulu, iya. Pak. Bukan ketika semua anggaran tidak muat, tidak cukup gitu kan. Iya. Tapi proyek-proyek besar tetap terbiayai. Nggak taunya di bawah PBB naik sampai ada yang 1000% gitu. Artinya ini kan, dan itu tidak terkomunikasikan gitu kan. Tidak terkomunikasikan dengan masyarakat. Nah ini saya melihat pertanyaan berikutnya adalah selama ini fungsi legislatif dalam DPRD kemana? Toh perda itu dibahas bareng toh. Kalau undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR RI, perda kan juga Ya. kepala daerah dengan DPRD kabupaten kota. Nah, itu kan tidak, ya berikan tidak terkomunikasikan gitu. Buktinya masyarakat tidak tahu. Kita yang di Wonogiri aja tidak tahu, belum kabupaten kota lain. Sekali katakan Semarang juga baru tahu kan, yang kemarin kemudian dibatalkan itu. Pertanyaannya apakah kemudian dibatalkan itu menyelesaikan masalah? Kan enggak juga. Kenapa enggak juga? Karena persoalannya bukan ada besar kecilnya kenaikan gitu loh. Iya. Tetapi proses penentuan kenaikan pajak itu yang masyarakat tidak terlibat. Betul. Padahal salah satu latar belakang kenapa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat itu
Ya dalam rangka agar masyarakat punya akses Ya. untuk mengontrol itu. Dan nggak terkomunikasi selama ini ya. Masyarakat juga nggak tahu perda. Pokoknya kalau sudah jadi dimasukkan di web itu, masyarakat dianggap sudah tahu dengan sendirinya. Nah ini yang saya kira perlu ditata ulang ke depan itu. Apalagi kemarin kasus di Pati itu kan yang berkomentar mulai dari bawah sampai ke Pak Presiden gitu. Betul, ya. Sudah berkomentar terkait kasus Pati dan diikuti oleh yang lain. Dulu saya pernah katakan diikuti dengan jenengan kan. Ada kekhawatiran jangan-jangan ini menjadi role model nanti di kabupaten kota lain. Dan itu kan terbukti. Dan sekarang udah mulai. Terbukti. Seperti ini di catatan saya. Iya betul. Di mana saja kira-kira Pak? Yang sudah mulai bergejolak Iya. keras ini di Sulawesi Selatan, di Bone. Bune Ya. Bune. Ini akan Bune itu kalau nggak salah yang pernah calon tunggal kalah itu ya. Iya. Iya. malah sudah menurunkan 1.000 orang tanggal 16 Agustus kemarin. Oh gitu ya. Iya. Jadi karena protes keras ya, Iya. kenaikan PBB-nya, PBB P2-nya itu sebesar 300%. Dan ini tidak hanya Bone, yang mulai hangat itu kan Kabupaten Semarang 441%. Jombang itu sebelum Bone, Jombang itu Itu- 1.202. ya Jombang itu sudah duluan sebelum Bone loh itu. Jombang itu Ya. tinggi juga. Gimana lagi? Sebenarnya kalau kita ungkap ke publik gitu ya, itu kabupaten kota itu hampir semuanya menaikkan PBB. Dan yang jadi masalah masyarakatnya tidak tahu gitu ya. Tidak tahu atau tidak mau tahu ya? Saya kira tidak tahu karena tidak ada sosial. Menurut saya kok kita yang sering membaca berita saja itu juga baru ngeh setelah ada kasus Pati ya. Karena kita di media-media juga tidak terberitakan, tahu-tahu ada perda itu gitu. Dan tidak pernah disosialisasikan. Pertanyaannya kan sederhana. Selama ini anggota DPRD reses, kemudian aspirasi itu yang disampaikan apa? Apa sekedar proposal? Atau misalnya masyarakat diminta bikin proposal ngajukan program yang sifatnya fisik Ya. sementara hal-hal seperti yang tadi saja tidak ada. Sama dengan kenapa gitu kemiskinan ini juga bertahan terus gitu. Ya. Meskipun beritanya ini ada investasi sekian toh realitanya tidak seperti itu gitu. Gimana Kang Dewi saat ini kondisinya? Saya baru membaca literasi dan menonton video pendek aja, berkaitan dengan tuntutan aktivis saat berkegiatan menyampaikan pendapat di DPRD. Saya nanti coba baca literasi karena baru itu menyuarakan bahwa untuk membuat keputusan ini masyarakat dilibatkan. Iya. Tapi kalau dulu katanya ya, Iya. kalau dulu itu ada ruang hearing, Iya. ke ruang dengar pendapat untuk mereview kebijakan Iya. sebelum ditentukan menjadi. Tapi kan sekarang senyap. Iya. Itu seolah-olah perda apapun itu namanya, walaupun kemungkinan karena saya tidak secara Kemungkinan ada proses itu, ya, ada tetapi proses kan ada proses hearing dan ya sebagainya. betul. Tetapi hari ini sampai hari ini tidak ditempuh. Iya. Karena menurut hemat saya memang harus dalam rangka menyikapi seperti kasus Pati di kabupaten-kabupaten lain. Kemungkinan besar masyarakat juga mau gotong royong Iya. dalam rangka untuk menyetorkan pendapatannya Betul. sebagai kewajiban masyarakat kewajiban rakyat kepada negara untuk menyetorkan pajak. Tapi kalau ini terkomunikasikan dengan baik dan masyarakat dilibatkan, saya yakin masyarakat juga akan memahami. Ya, jadi kuncinya di komunikasi. Contoh yang terdekat di kita di Wonogiri itu kalau kita ingat proses pada waktu DPRD ini menarik ini mengundang hearing teman-teman dari Pradimantoro terkait semen. Itu kan muncul di akhir pertemuan itu ada pernyataan ketua DPRD yang cukup menarik. Saya kok tidak tahu ya. Jangankan masyarakatnya itu, ketua DPRD-nya pun
tidak tahu bahwa ada proses pabrik semen itu gitu kan. Dan ternyata setelah kita pernah ngecek ke lapangan pada waktu itu, AMDAL itu juga prosesnya masyarakat tidak banyak tahu. Yang sekarang di sana juga terus saja berlanjut di masih berjalan terus sampai sini. Terlepas dari itu semua, salah satu kunci yang dulu pernah juga kita ketemu dengan salah satu pimpinan partai politik. Terus partai politik ini bagaimana gitu kan? Pola komunikasi yang dibangun oleh partai politik, kemudian ada perwakilannya di DPRD, komunikasi dengan masyarakat, supaya masyarakat itu tahu seluruh proses itu gitu. Katakanlah misalnya begini, lor sedulur, ini karena kita butuh dana pembangunan untuk A, B, C, D, ini kita retribusi apapun tidak mungkin cukup. Kita perlu tambah misalnya katakanlah pajak PBB yang setahun sekali itu, PBB yang setahun sekali itu katakanlah sekarang yang tanahnya sekian itu dapat bayarnya katakanlah 50.000, kalau dinaikkan jadi 55.000 bagaimana? Atau 60.000. Tapi kan ada ruang komunikasi yang baik ya. Jadi kalau istilah Jawa ini piye carane ditarik apik-apik dikomunikasi, ini kan tidak ada. Ojo senyap terus ujuk-ujuk gitu. Ya, ternyata kan bukan kebijakan ini bukan muncul pada saat kepemimpinan yang sekarang. Ya. Perdanya ternyata kan tahun-tahun sebelumnya itu. Dan setelah itu terbuka, ternyata tidak hanya beberapa kabupaten kota, meluas gitu. Dan gini Pak, karena kalau saya melihat fenomena ini kan, ini kalau saya itu kan menjadi produk gagap itu di saat kok begitu muncul Pati, kok teman-teman kabupaten lain menggagalkan PBB. Iya, membatalkan. Iya. Nah, kemarin apa tidak direview, apa tidak dikaji atau seperti apa gitu. Kalau melihat pernyataan Gubernur Jawa Tengah Pak Lutfi terkait dengan padi kan jelas itu sudah diminta untuk mereview. Ternyata tidak dilakukan. Nah, persoalannya kemudian kalau betul itu sudah dilakukan oleh Pak Ahmad Lutfi sebagai Gubernur Jawa Tengah, kabupaten kota yang lain ada yang batalkan mungkin karena teguran gubernur. Tapi kan ternyata kabupaten kota yang lain yang mayoritas justru sampai sekarang juga masih senyap kan? Tidak ada cerita apapun gitu. Bukan berarti mereka tidak naik, nyatanya itu semuanya naik bahkan tinggi-tinggi kok. Rata-rata di atas 100% misalnya. Jadi presiden-presiden buruk yang berkaitan dengan ini juga tidak akan baik. Jadi kalau dipelihara terus, ruang demokrasi nanti juga akan menurunkan potensi keterlibatan pemilih yang menangkan pemilih secara langsung. Ini ada korelasinya. Kalau kita mau kecuali pemilih ini akan dipus dengan uang lagi. Diminimi uang, dia mau berpartisipasi dan sebagainya akan seperti itu. Tapi kalau secara alamiah melihat situasi seperti ini, ya penting aku suka milih. Bahkan kan seperti di Pati, partai apa yang mengusung pernyataan masyarakat kami akan boikot. Kalau partainya tidak ikut, artinya tidak ikut memihak ke masyarakat lah terkait dengan kasus Padi. Dan yang menarik puncaknya ini, saya kira ini yang terakhir terkait dengan kasus Padi lah. Nanti kita lain waktu bisa refleksi lagi ya, karena ini kita sudah memang menjelang sore. Yang menarik adalah pada saat upacara peringatan hari ulang tahun ke-8. Mak bedundul gitu kan. Kita dikagetkan juga meskipun sudah disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur Pak Tati Yasin, tetapi kan tidak, justru semakin menimbulkan tanda tanya bagi saya. Kenapa pada saat peringatan itu Bupati Sudiwo gitu Pati tidak ada dan tidak menjadi inspektur upacara? Toh ada wakilnya. Kalau ada wakilnya, kenapa yang jadi inspektur upacara Wakil Gubernur? Dengan argumen alasnya sakit. Toh ada wakilnya gitu. Kenapa? Karena pada saat peringatan 80 tahun hari jadi Jawa Tengah, ada
dia wakil gubernurnya, wakil bupatinya maaf. Iya. Ini ada apa kan begitu? Artinya semakin menimbulkan tanda tanya. Kalau menurut Kang Dewi, ini kira-kira ya bukan diasumsikan, digerayangi lah itu Corojo. Kira-kira ada apa ini? Ya ini sebetulnya normal-normal saja Pak. Iya. Dalam penyikapan ini kan kalau orang Jawa bilang itu kan iki golek coro. Iya. Kan isih enak sing tatu, isih enak sing ilmu dan lain sebagainya. Ini Pak Lutfi dan jajarannya termasuk Pak Wakil Gubernur ini saya kira juga bijaksana yang menyikapi tadi. Walaupun akan menjadi dan timbul pertanyaan-pertanyaan. Ini jadi nanti tuh Pak Bupati, Pak Bupati. Kalau Pak Bupati nggak rawuh, lah pakainya kemana tuh? Iya. Kenapa waktu itu? Nah, ini saya yakin Pemda Provinsi Jawa Tengah juga punya pertimbangan khusus. Iya. Mungkin salah satunya adalah meredam situasi dan kondisi. Iya. Kalau istilah saya gini Kang Dewi, istilah saya itu ini sebenarnya gubernur sama wakil gubernur lagi ngomong rasa. Ya, betul. Siji ngomong rasa, siji nyonggo rasa. Jadi yang jelas gini, di usia yang ke-80 ini kita berharap pemerintah dalam hal ini presiden bisa mempelopori untuk melakukan review lah terhadap berbagai fenomena. Karena bagaimanapun juga ini persoalan sosial yang harus terselesaikan. Kalau saya lebih pada begini Pak Joko, ini sebagai penutup Pak Joko. Lebih pada ini semangatnya kita itu ya resek itu ya nyapu, ya ngelatih, ya noto gitu ya. Sing luka ya ditambani. 2020 satu kuncinya adalah kalau memang negara ini pengen sehat tuh ya korupsinya diselesaikan. Itu saja. Jadi bukan orang miskin menjadi persoalan kan? Persoalannya adalah korupsi kan? Jangan guru menjadi beban. Nah, jangan guru menjadi beban juga. Statement Menteri Keuangan yang sudah beredar luas di media sosial, Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa guru itu menjadi beban negara. Iya, ya sama dengan Menko Pangan Beban menyatakan negara per hari ini adalah korupsi. Jadi kalau sudah konteksnya resik ya nyapu ya ngebel ya sebat ya noto meja noto kursi. Ini momentumnya 2020. Dan pernyataan Pak Prabowo selaku presiden pada saat di sidang tahunan MPR jelas sekali. Sampai tantiem gitu Tantiem ya. itu semacam bonus dari laba perusahaan perusahaan kepada dari, padahal tekor terus ya, seperti KAI misalnya. Tekor juga karena kebebanan hutang kereta bus misalnya. Nah, seperti itu. Tapi kenapa direksi dan komisarisnya dapat tanding? Dan itu Pak Prabowo jelas ya membatasi jumlahnya dan juga menghapus kantin. Ini kan bukti gitu. Kalau sinyal-sinyal positif seperti itu dalam rangka menata dan resik-resik itu disampaikan terus-menerus pada masyarakat melalui sekarang ruang media sosial kan hampir setiap unit itu punya media sosial resmi ya. Itu dilakukan masif dan tidak hanya sekedar disampaikan secara lip service dan tanda kutip, tapi benar-benar ada contoh konkretnya pimpinan lembaga ini, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota sampai ke tingkat kecamatan, ada semangat yang sama tentang dandan ini. Saya yakin ini akan cepat pulih. Gitu. Dan kalau melihat nota keuangan saat disampaikan di sidang tahunan, sebetulnya ada optimisme, Pak. Optimisme pemerintah pusat berkaitan dengan segala sesuatu di 2026 setelah 2020. Saya masih secara pribadi saya masih cukup optimis, Pak. Dan ini saya kira kan RAPBN yang diajukan oleh Presiden ini kan RAPBN pertama yang disusun dan diajukan oleh Pak Prabowo selaku Presiden ini kan. Ini kan yang pertama. Saya kira kita perlu cermati bersama di tengah-tengah efisiensi yang dilakukan karena dalam tanda kutip kekurangan dana gitu kan.
Ini kira-kira kebijakan apa yang nanti ke depan saya kira ini perlu kita kawal bareng-bareng. Dan yang cukup penting Pak Joko ini masukan saja, semoga saja melalui media Portalika News Network ini bisa didengarkan siapapun Pak, termasuk Mang Bejo. Ojo kan guyon, kokian joget-joget. Iya. Kalau memang itu acara seremoni resmi ya seremoni resmi. Iya. Biar masyarakat ini tidak dalam tanda petik kalau orang Jawa itu kayak DC. Iya. Dan saya melihat kan keket matanya menjadi berkurang. Iya. Keket matanya menjadi kurang. Dulu tahun yang lalu kita melihat ketika ada hari kemerdekaan yang namanya mobil, angkutan logistik begitu hingar-bingar dengan bendera merah putihnya. Tahun ini kok sepi gitu ya. Saya kira gitu Kang Dewi. Jadi beberapa refleksi. Tapi catatan penting saya kira yang harus kita ingat bersama di 80 tahun bangsa kita ini, kita perlu menata kembali dari berbagai sudut. Di tengah-tengah kita coba kembangkan juga demokrasi kita. Salah satu persoalan yang kita hadapi saat ini yang sangat berat adalah persoalan kemiskinan di tengah-tengah korupsi yang luar biasa. Dan yang kedua juga fungsi-fungsi lembaga-lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Karena penegakan hukum itu terang benderang di mata kita itu jadi permainan politik. Ya. Saya kira dua catatan penting itu, dan di daerah-daerah saya kira harus memulai, tidak harus menunggu proses di tingkat pusat. Keseragaman ini juga. Saya kira di daerah-daerah bisa memulai dengan contoh-contoh kecil lah gitu kan. DPRD melakukan hearing ke masyarakat, dialog apa susahnya sih dialog misalnya begitu. Supaya masyarakat ini juga mendapatkan ruang di tengah-tengah upaya pemerintah dalam hal ini DPRD dan kepala daerah menyelesaikan berbagai kebijakan sesuai dengan janji-janji kampanye. Betul. Saya kira itu, kita akan ketemu kembali di sesi berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.